Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Hadi, umur 58 tahun, pekerjaan warung kopi. Ini ada anak-anak tanah dalam masalah kejadian kriminal. Silakanlah ada dimulai. Kejadian apa yang Bapak alamin? Sekarang kejadiannya nih, kejadian apa? Maksudnya kejadian apa? Rumah kemalingan atau gimana? Iya, rumah kemalingan itu. Pernah memang kejadian yang Bapak alami waktu itu pas malam hari raya, meninggalkan rumah, nginep di rumah mertua. Jadi ada kejadian di rumah itu, biasanya rumah itu dimasuki oleh mati. Pukul berapa itu kira-kira kejadian? Kalau Bapak tidak bisa, karena Bapak sendiri tidak tahu. Setahu Bapak kan kemarin sudah terbuka. Jadi tahunya Bapak dari situ setelah Bapak pulang sholat itu ayah ada tetangga mengatakan kata Bapak, kalau memang tidak masak, kalau tidak salah itu kejadian sekitar mereka tuh kalau mendengar dari tetangga sekitar jam 4 mereka masuk. Apa saja yang diambil oleh pencuri ini, Pak? Kalau di rumah itu, kalau Bapak periksa, ya mungkin yang kehilangan pertama uang, kedua BPKB kereta, itu yang diambil. Mengapa hanya uang saja yang diambil? Ya mungkin itu kebutuhan lebih cepat. Apakah ada saksi mata yang melihat kejadian pencurian tersebut? Kalau saksi mata dia masuk ke dalam itu tidak ada. Tapi setelah ada orang melihat tetangga, tapi dia sudah di luar gitu. Pas mau payang ditengok orang ini 3 orang di luar gitu. Mungkin itulah kejadian yang pertama tadi itu ada tetangga yang menegur korban. Apa itu udah terbuka, mungkin mereka lari, tapi mereka tidak lari jauh dari rumah, melihat gitu. Itulah saksi mata. Bapak sudah punya dugaan, jadi siapa kira-kira pencuri tersebut? Kalau memang setelah Bapak selidiki, pencurinya itu adalah tidak lain tetangga sendiri. Setelah Bapak tahu Bapak mengalami pencurian itu, tindakan apa yang Bapak ambil? Ya, pertama Bapak memandang bertetangga di kampung itu, istilahnya Bapak pandang orang tuanya tidak jauh daripada kita miskinnya. Kalau Bapak nanti miskinnya terlalu ini melapor ke polisi atau apa, Bapak itu tidak sampai hati ya itu orang tua. Mengapa Bapak tidak berniat melaporkan ke polisi? Itulah tadi, karena kita lihat dalam kondisi orang tuanya pun ya jauh daripada kita juga, kita kasihan ya orang tuanya. Jika Bapak mengetahui pelakunya, apa yang akan Bapak lakukan terhadap pelaku tersebut? Sebenarnya Bapak sudah tahu pelakunya, cuman Bapak ada dia banyak lah dia terus selainnya rasa takut, biasanya dia sopan ini takutlah dengan Bapak. Dan juga sekarang pun sampai sekarang ini juga anak itu sudah lari merantau, katanya ke Kalimantan. Jadi cuman lagi mau kita bilang, saya mau lapor orang tuanya, cuman udahlah saya pikir ya namanya juga rezeki itu kan tidak kemana, serahkan aja kepada kuasa mungkin sudahlah rezeki kita uang itu adalah saya serahkan. Cuman saya memang ada baru ini kalau tahu dia pulang nanti dari merantaunya, tahu dia ada rasa untuk apalah sama dia di PKB kereta itu aku itu aja. Mudah-mudahan terbuka artinya mengembalikannya. Setelah kejadian itu, apakah Bapak ada trauma lainnya? Kalau masalah trauma sih, Bapak nggak begitu, karena dengan umur Bapak trauma nggak begitu. Bapak juga nanti takut jadi sakit. Makanya Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah, buka hati pencuri itu dan bisa beranggap mereka seperti ada Bapak sendiri. Ya semoga ini satu pelajaran bagi Bapak juga, dan Bapak kan ya waspada lah supaya kejadian itu kan waspada, tidak Bapak tinggalkan aja rumah. Jadi Bapak pun kalau mau begitu ya rumah ini Bapak tinggal dan Bapak nginap sama tidak. Sekarang ini ya waspada aja, Bapak tidak mau lagi tinggalkan. Berapa nominal uang? Ya
Ya kalau dibilang puas sih kita bilang kita berapa 10 jutaan lah. Apa ada bukti ada Kalau yang lain itu bukti untuk mereka memang di daerah kami itu tidak ada bentuk CCTV, makanya tadi kan kita sudah bapak bilang kalau orangnya itu bapak sudah tahu, ngapain lagi kita bilang apa, dan orangnya sendiri pun sudah menengok bapak tidak gimana gitu, biasanya orangnya baik, kalau ini udah merasa dia takut lah nih bapak itu, dan orang itu pun sekarang kan sudah ada lagi, jadi gimana lagi. apa Motif, kalau motif pencuri itu ya jelas saja kan karena dia masuk ke dalam rumah ya motifnya mencuri. Nah inilah sekarang generasi sekarang itu motif dia itu mencari uang, itulah pembeli narkoba, itu aja. Narkoba ini yang membuat mereka jadi lupa, tidak memandang keluarga, saudara, itulah semua narkoba. Makanya kepada adik-adik ya bagi apa jauhkanlah narkoba. tanggapan Bapak terhadap Republik Indonesia sebagai Bapak? Ya, saya sebagai orang tua lagi bilang, saya mintalah kepada generasi-generasi muda dan kepada aparat-aparat yang berapa di Indonesia ini, tolonglah Pak, narkoba itu Pak. Narkoba itu terlalu sudah merajalela kali Pak. Kasihan Pak generasi-generasi kita Pak. Itu yang saya apakan sebagai orang tua. Kasihan kepada generasi-generasi, mereka lupa dengan segalanya dan perbuatan itu dianggapnya ya gimana dibilangnya, kalau sudah kena narkoba itu sudah kepada bapak-bapak aparat kita di Indonesia ini, cobalah tanggap Pak masalah narkoba itu, kalau bisa dibasmi habis Pak, jangan sempat ada dari mulai bosnya Pak sampai akar-akarnya Pak, supaya Indonesia ini kita Pak merasa aman, dan kita sebagai warga masyarakat juga Pak di kampung kami ya, kejadian-kejadian itu mudah-mudahan tidak terulang kembali Pak, karena mereka itu sudah tidak kena narkoba itu. Itulah saran saya buat adik-adik yang juga generasi baru, jauhkanlah itu narkoba. Terima kasih kepada Bapak yang sudah mau kami wawancarai dan meluangkan waktunya untuk kami. Ada suara apa di bawah itu? Iya, ada orang yang masuk. Cepat, ayo kita sama ibu, kita lihat. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya pagi malam nelpon? Tadi kami dengar ada suara barang jatuh dari rumah Wak. Terus kami teriakin Wak tadi. Terus ada keluar cowok 2 orang remaja Wak. Loh, iya. Oh ya udahlah, Wak berhenti sekarang ya. Tengok-tengok rumah Wak. Makasih ya.